Shalom, selamat pagi. Kita bertemu dalam renungan hari Senin tanggal 20 Juni 2022. Hidup tak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi dengan telapak tangan kita dapat mengubah hidup. Kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, Allah Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu bagi kehidupan kami. Penyertaan Tuhan juga menjadikan hidup kami pada hari ini penuh dengan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Yesaya 51 ayat 12. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput? Saudaraku, sepanjang abad ke-20 jutaan orang Kristiani mati sebagai martir. Ini adalah sebuah tragedi yang mengenaskan. Namun kita dapat memperoleh penghiburan dengan mengetahui bahwa mereka yang terbunuh karena pengabdian kepada Yesus mati dengan terhormat. Kesaksian seorang ayah dari Corrie ten Boom semasa Perang Dunia Kedua. Seorang pendeta dari Belanda menolak melindungi seorang bayi. Katanya, kita dapat kehilangan nyawa karena anak dari orang Yahudi itu kita selamatkan. Lalu ayah ten Boom mengambil bayi itu dan berkata, Anda berkata bahwa kita kehilangan nyawa karena anak ini. Namun saya menganggapnya sebagai sebuah kehormatan yang besar bagi Tuhan. Mereka tahu memang bahwa ada nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tetapi mati karena melayani Tuhan betul-betul merupakan suatu kehormatan yang tertinggi. Ingat, iblis selalu mempengaruhi kita untuk membangkitkan perasaan takut, sehingga mengolah dan memanfaatkan, dan kekuatan kita menjadi lumpuh. Oleh sebab itu belajarlah untuk bisa menaklukkan ketakutan dan jangan sampai memberi ruang pada rasa takut itu untuk menguasai hidup kita. Ayub 3:25. Apa yang kita takutkan dan cemaskan, justru hal itu akan benar-benar mendatangi kita. Saudara, dalam nama Tuhan, ketakutan bisa menghinggapi siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, ataupun suku bangsa. Rasa takut bisa datang dari berbagai informasi negatif yang kita terima, baik dari surat kabar, berita-berita di media internet, gosip tetangga, ataupun bisa jadi dari polis dokter. Tak terlihat seperti virus, rasa takut itu jika kita izinkan masuk dalam hati kita, maka ia akan berkembang dan menghancurkan diri kita dari dalam. Firman Tuhan jelas berkata bahwa Tuhan tidak pernah memberi kita roh ketakutan. Artinya bahwa roh ketakutan itu bukanlah berasal dari Tuhan, tetapi asalnya dari iblis yang berusaha terus mencuri, membunuh, dan membinasakan damai sejahtera serta sukacita dalam hidup kita. Yang Tuhan berikan adalah Roh Kudus yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan tidak ingin kita hidup dalam ketakutan. Itulah sebabnya Dia memberikan Roh-Nya yang kudus, yang lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Sesungguhnya Allah mengetahui semua yang terjadi, dan Ia tidak tinggal diam. Allah pasti akan bertindak tepat pada waktunya karena ada bagian yang tidak mampu kita lakukan dengan kekuatan kita. Oleh sebab itu justru di dalam kelemahan kita kuasa Allah menjadi nyata. Maka pada hari ini jangan takut. Sebab tangan Tuhan yang kuat tetap menuntun langkah kita hingga hidup kita menjadi aman dan mendapatkan damai sejahtera. Amin. Nyanyian rohani kita yang lemah dikuatkan. Berjuah-juah, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.